Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin waladzi anzalat sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu alim hakim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi. Alhamdulillah pada pagi yang cerah ini, walaupun sedikit dingin ya ibu-ibu, bapak-bapak, alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka menunaikan sebagian kecil dari tugas kita sebagai seorang muslim, yaitu menuntut ilmu. Salam dan salawat selamanya tercurah ke hariban junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu juga pada keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kita juga sebagai umatnya yang setia pada ajarannya hingga akhir zaman. Ibu-ibu, bapak-bapak, alhamdulillah kita kembali lagi di Zoom ini untuk membahas materi pekan ke-46. Tapi sebelumnya kita buka dulu haflah mubarakah ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya. Saya izin share. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah. 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 Kurang besar Teh Lisma. Perbesar Kenapa? sedikit barangkali. Tarin dikit mungkin. Dibesarin. Mohon. Kurang, Oh, Biar nggak pakai kaca panon. kacamata. Jadi nggak kelihatan ya? Nah itu Iya ageng teuing. Oh, agung tadi tadi. Ya alit teuing. sebentar ya. Berapa ya? 100. Ini masih ya? Sedikit lagi. Gede dikit, Bu. Dikit lagi kecil. 9. Oh, Ah, Oh, tadi udah cukup. ini udah. tadi. Udah, Nah, cukup. udah. Udah ya cukup. segini ya. Bagus. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai dengan pembahasan kita. Materi ini pekan ke-46 tingkat 6 tentang uslub ya. Telah disampaikan di pekan kemarin oleh Bapak Musrib tentang uslub. Yang pertama itu adalah uslub syarat ya, kemarin itu. Yang ini udah selesai. Dan kita akan review lagi bahwa uslub itu adalah ilmu dan seni untuk merangkai kalimat. Nah, dalam bahasa Arab yang secara benar tentunya secara baik dan secara fasih. Kemudian yang harus kita perhatikan juga bahwa pada pengenalan uslub ini ya di KBI ini hanya akan disampaikan bagian umumnya saja gitu ya. Jadi tidak secara detail. Nanti mungkin secara detailnya kita ketemu lagi mungkin nanti di KAI atau di KTI. Jadi sekarang itu hanya pengenalan saja. Ketika nanti mungkin sudah disampaikan masih belum ngeh gitu ya, nggak apa-apa ya, karena ini hanya pengenalan saja ya, pengenalan saja. Nanti insya Allah ke depannya kita terangkan secara detail ya. Nah, kita langsung saja kepada kalimat uslub kosam atau uslub sumpah. Nah, uslub kosam adalah termasuk bagian dari uslub taukid. Nah, ketika kita bersumpah, Bu, kita bersumpah berarti itu kan sedang menegaskan ya, sedang menegaskan suatu maksud gitu ya. Jadi uslub kosam itu termasuk kepada uslub taukid, kalimat penegas. Nah, uslub kosam ini harus ada 3 nih, ada 3 3 unsur ya. Nah, contohnya di sini ya ada wallahi lan yadi malu-maluin harganya 100. ya. Contohnya ini di wallahi lan yadi'a hakuna, demi Allah, hak kita tidak sia-sia. Ini adalah contoh kalimat dari uslub kosam. Di sini ada wawunya, wawu kosam. Allahi-nya di sini sebagai mukosam bih berstatus majrul. Nah, yang ini adalah jawab kosamnya. Kita akan detailkan ya.
Uslub kosam terdiri dari 3 bagian. Nah, ini ada 3 partikel dalam uslub kosam itu. Harus memenuhi 3 bagian ini. Yang pertama huruf kosam. Huruf kosam kita sudah mengenalnya di awal-awal ya. Kita di awal-awal ini adalah termasuk ke dalam kelompok bijarin ya. Bijarin yaitu pas di bawahnya itu kan bi dengan kak seperti dan seterusnya, kemudian di bawahnya bi tawa demi ya, yang itu ya. Nah, itu adalah huruf kosam ya. Ada di, ada ba, huruf ta dan huruf wa. Nah, ketiganya huruf jer ya, yang berfungsi menjerkan. Makanya kita dimasukkanlah ke dalam kolom bijarin karena dia fungsinya menjerkan kata yang berada setelahnya, yaitu isim yang berada setelahnya. Nah, nanti khusus huruf ta ini khusus digunakan untuk lafadz Allah. Oke. Partikel yang kedua di dalam uslub kosam ini adalah mukosambih. Ya, apa itu mukosambih? Mukosambih adalah objek sumpah. Biasanya ini lafaz Allah atau beberapa lafaz yang sudah umum dipakai sebagai mukosambih seperti lafaz hakina, hakika, atau hayatika, dan lain-lain. Nah, nanti kita di Al-Quran banyak sekali ya Bu, ini mukosambih itu atau objek sumpah itu bisa juga disebut sebagai media sumpah ya, media sumpah. Nah, media sumpah. Jadi apa yang menjadikan media sumpahnya itu misalkan di beberapa surat di dalam Al-Qur'an juz 30 apalagi ya di surat juz 30 itu banyak sekali itu sumpah-sumpah Allah ya yang menggunakan uslub ini. Misalkan wal asr, wal fajr, wal adiyat. Kemudian wal laili itu banyak sekali ya. Nah, itulah yang disebut dengan mukasambih atau media sumpahnya itu. Kemudian ada jawab kosam. Ya, jawab kosam ini bisa berupa kalimat ismiyah atau beberapa kalimat fi'liyah. Jadi jawab kosam ini adalah isi sumpahnya itu, isi sumpahnya. Misalkan kalau dalam bahasa Indonesia misalkan begini, demi Allah saya akan datang, misalkan gitu ya. Makanya demi Allah itu deminya itu huruf kosam, Allahnya sebagai media sumpah, kemudian saya akan datang. Nah, itu termasuk ke dalam isi sumpahnya atau jawab kosamnya gitu ya. Di dalam surat-surat dalam Al-Quran misalkan wal asr innal insana lafi husn. Nah, itu jadi demi Allah sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Jadi demi Allah itu adalah huruf kosam dan kosambihnya, kemudian isi sumpahnya innal insana lafi husrin, bahwa sesungguhnya manusia itu termasuk ke dalam orang-orang yang rugi, begitu kan ya. Nah, jadi ada 3 unsur nih, ada 3 unsur huruf kosam, kemudian media sumpahnya apa, media mukosambihnya apa, kemudian jawabnya. Nah, jawab kosam bisa berupa kalimat ismiyah, juga bisa kalimat fi'liyah. Ya. Jika jawab kosam berupa kalimat ismiyah positif, nah, apa disebut ismiyah positif? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ismiyah positif, mangga dibuka aja kita ini audionya. Ada yang tahu ismiyah positif apa? Yang positif itu ismiyah yang untuk lebih tegas lagi. Bukan ya, Ismiyah bukan. ini kalimat ismiyah tahu ya Bu ya, kalimat yang dimulai dengan isim. Positifnya itu tidak mengandung huruf nafi. Tidak mau. Kalau nafi itu misalkan bukan, tidak gitu kan? Itu nafi. Ini ismiyah positif itu tidak mengandung huruf nafi. Maka ini wajib ketika ismiyahnya positif, ini wajib ditaukidkan atau ditegaskan dengan inna dan la, atau cukup dengan inna saja. Contohnya, wallahi inna fa'ilal khairi lamahbubun. Nah, ini ditambah dengan inna ditambah dengan la ya. Nah, contoh yang kedua ini wallahi inna fa'ilal khairi mahbubun. Di sini tidak ada la. Nah, ini sama saja ya. Demi Allah di sini demi ya, Allahi Allahi.
Sesungguhnya, ini sesungguhnya fa'ilal khairi, orang yang melakukan kebaikan. Nah, ini mahbubun atau di sinilah mahbubun, pasti disukai. Nah, wa sebagai waw kosam, huruf kosam ya di sini wa. Allahi sebagai mukosam bih, harus berstatus majrur. Ya. Kemudian inna fa'ilal khairi la mahbubun, ini adalah jawab kosamnya berupa kalimat ismiyah. Nah, di sini kan kalimat ismiyah ya, ini kalimat ismiyah. Nah, yang terdiri dari, nah ini jawabnya terdiri dari inna dan la sebagai huruf taukid, fa'ila. Kenapa fa'ila? Ada yang bisa jawab? Enggak fa'ilu. Kenapa enggak fa'ilu? Ayo, ada yang bisa jawab? Ada inna, karena ada inna. Karena ada inna. Kenapa tidak fa'ilun atau fa'ilan? Ina nasobaropa. Iya, betul. Fa'ila ini fathahnya itu karena apa, Bu? Ada inna ya. Kenapa tidak fa'ilan? Kan isim itu harus bertanwin atau pakai alif lam kalau tidak. Kenapa ini tidak bertanwin, Bu? Karena ada awamilul ina. Kenapa? Ada yang bisa menjawab? Mudhof ilaih, Bu. Ya, betul. Karena ini akan dimudofkan sehingga dia tidak bertanwin. Akan dimudofkan kepada di sini kepada al-khairi. Makanya di sini al-khairinya majrur karena dia sebagai mudof sebagai mudof ilaih ya. Makanya di sini al-khairi berstatus mudof ilaih sebagai majrur ya. Nah, ini yang al-khairunya al-khairinya sebagai dia mudof sehingga dia ini al-khairnya sebagai mudhof ilaih ya. Kemudian fa'ilanya ini mudhof ya, al-khairinya sebagai mudhof ilaih. Maka fa'ilal khairi sebagai mubtada, di sini sebagai mubtada, majnun sebagai mahbubun adalah isim, ropa sebagai khobar gitu ya. Nah, jika jawab kosamnya berupa kalimat fi'liyah positif ya, fi'liyah sekarang, kalau tadi ismiyah ya. Sekarang positifnya fi'liyah dan fi'ilnya fi'il madi. Ya, maka jawabnya ditaukidkan dengan kod, la, atau kod saja. Ya, bisa lakod, bisa kod. Ya, contoh, tallahi lakod atau tu amoroka. Ini dengan menambah huruf la di sini. Ya. Kemudian bisa juga tallahi kod atau tu amroka. Di sini kod saja tanpa ditambahi la. Itu sama saja ya. Artinya apa ini? Tallahi demi Allah ya. Aku, nah di sini tu, di sini aku pasti, ini pasti penegasan dari kod ya. Atau tu mematuhi, aku pasti mematuhi amroka. Nah, perintahmu. Okay. Tak kosam, dia sebagai huruf kosam. Allahi sebagai mukosam bih berstatus majrur ya. Tallahi ini berstatus majrur. Kemudian lakod atau tu amroka. Nah, ini adalah jawab kosamnya ya, jawab kosamnya. Berupa kalimat fi'liyah di sini karena ini kalimat fi'liyah ini fi'il madi ya, fi'il madi. Kod atau lakod adalah huruf taukid. Atau itu adalah fi'il madi dengan domir, mustatir, anak. Ya, di sini. Kemudian amro, kenapa dia berbaris fathah? Ada yang tahu? Maf'ulun bih. Nah, sebagai maf'ul bih ya. Kenapa tidak amron? Karena mudhof kan, Bu. Iya, karena dimudofkan dengan dengan domir yang di sini. Jadi amroka. Nah, ka ini mudhof ilaih ya, Bu. Nah, Iya. kenapa tidak mudhof ilaih itu kan harusnya majrur ya? Harus kasroh majrur. Tetapi ini kenapa Kak? Mabni. Mabni. Karena Mabni mah jadi tidak berubah ya bentuknya. Nah, jika jawab kosam berupa fi'liyah positif dan fi'ilnya fi'il mudhari, nah kalau tadi adalah fi'il madi. Fi'il madi itu dengan kod atau dengan lakod. Nah, kalau kalimat fi'liyahnya positifnya dia fi'ilnya fi'il mudhari, maka jawabnya ditaukidkan dengan la dan nun taukid.
Nah, ini nun taukid. Contoh, wallahi la uhasibanna muqassira. Demi Allah, ini waw ya, waw qasam. Demi Allah, sungguh. Di sini ada sungguh nih, ada dua huruf taukid. Akunya di sini adalah ini nih. Nah, karena fi'il mudhari untuk domir anak itu ada u di bawah ada u ya. Ya yuta tu a unanu yang gitu ya. A di sini u di sini. Sungguh aku akan menghukum hasibanna orang yang lalai al-muqassira. Ya. Wawunya di sini sebagai wawu qasam, Allahi sebagai muqassam bih di sini ya, berstatus majrur karena wa ya. Kemudian la uhasibanna muqassira adalah jawab qasam berupa fi'liyah. Ini terdiri dari ini huruf taukidnya adalah nun tasdid dan la ya. Uhasiba adalah fi'il mudhari dengan domir mustatir ana beri'rab nasab karena diawali dengan la disambung dengan da. Muqassira adalah maf'ul bih. Nah, di sini ini uhasiba. Aslinya ini Bu sebelum ada taukidnya ini uhasibu kan gitu ya. Hasiba yuhasibu. Kemudian ketika yuhasibu itu ditasrif domir ada menjadi uhasibu. Nah, uhasibu. Kenapa menjadi uhasiba? Nah, karena ada nun taukid. Kita ingat ya, fi'il mudhari itu ada 5522 gitu ya. Yang duanya itu adalah mabni fathah. Ya, mabni fathah ketika dia bertemu dengan nun taukid, maka harus uhasiba ya, nggak boleh uhasibu ya, karena tadi di sini ada nun taukid, maka dia harus berharokat fathah atau nasab uhasibanna sehingga begitu. Ya. Kemudian ini al-muqassira ini harokatnya fathah ya, nasab karena dia menjadi maf'ul bih ya. Nah, jika jawab qasam berupa negatif, nah ini negatif nih, maka tidak perlu ditaukidkan. Baik itu kalimat ismiyah maupun kalimat fi'liyah. Nah, jadi kalau ada kalimat jawab qasamnya negatif itu tidak perlu ada huruf-huruf taukid ya. Contohnya wallahi la. Nah, di sini ini negatifnya, ciri negatifnya ini, Bu. La, tidak. Atau ma nanti ya, tidak itu ya. Itu ciri negatif ya. Kalau positif tidak ada kata yang apa ya, yang berarti tidak atau bukan. Nah, itu kalimat positif. Kalau kalimat negatif ada yang namanya tidak atau bukan gitu kan. Wallahi la najaha illa bil musabarati. Ini adalah negatif ismiyah. Demi Allah, tidak ada. Nah, inilah tidak ada. Najaha, kesuksesan. Illa, tanpa ketekunan. Illa bil musabarati. Tanpa ketekunan. Nah, di sini wawu, ini wa sebagai huruf qasam. Allahi sebagai muqassam bih, ya, berstatus majrur. La najaha ila bil musabarati adalah jawab qasam berupa negatif ismiyah. Negatifnya karena ada la-nya. Yang terdiri dari la huruf nafi. Ini, jadi yang menentukan dia kalimat negatif karena ada unsur huruf nafi. Najaha adalah isim nasab karena la dan sebagai mubtada, kemudian illa bil musabarati adalah huruf istisna, ini yang ilanya. Kemudian bil musabarati adalah jar majrur. Nah, di sini pasti di sini kasroh ya karena ada jar majrur. Ini sebagai khobar sekaligus sebagai mustasna. Ya, jadi bil musabarati ini jar majrur, dia itu jar majrur tetapi dia menduduki sebagai khobar, berarti dia statusnya dia rofa. Ya, bil musabarati itu statusnya rofa karena dia menempati sebagai khobar. Ya. Oke. Contohnya, contoh lain. Wallahi ma yadi'u majhuduka. Ini kalimat negatif nih, tapi ini fi'liyah. Ya, di sini karena fi'liyah. Demi Allah. Nah,
Majhuduka, kerja kerasmu tidak sia-sia. Nah, di sini ada tidak. Tidak sia-sia, tidak sia-sia. Ma yadi'u, tidak sia-sia. Majhuduka, kerja kerasmu. Di sini wawu sebagai wawu qasam, Allahi sebagai muqassam bih berstatus majrur. Ma adalah, nah di sini semua ini ya. Ma yadi'u majhuduka sebagai jawab qasam berupa kalimat fi'liyah. Nah, ini terdiri dari maknya huruf nafi ya. Yadi'u adalah fi'il mudhari dengan dhamir mustatir huwa. Kalau mustatir huwa berarti bisa bisa dizohirkan ya. Nah, failnya. Ternyata di sini ada yang berharokat domah. Nah, ini failnya. Majhuduka. Ya, adalah fail yang berbentuk idofah. Ini harusnya kan majhudun ya, tetapi karena dia mau diidofahkan menjadi majhudu, diidofahkan kepada ka. Ya. Kemudian, nah sekarang bertemunya syarat dengan kosam ya. Sama-sama ini syarat itu ada jawab syarat. Kosam ada jawab kosam ya. Jadi ini sama-sama ya, kedua uslub ini membutuhkan jawab. Nah, bagaimana kalau misalkan bertemu nih syarat dengan kosam ya. Jadi jawabnya adalah apakah jawab syarat atau jawab kosam ya. Nah, jawab dari syarat akan berstatus majzum ya di sini. Jawab syarat itu majzum atau didahului dengan fa, itu tergantung dalam keadaan tertentu ya. Kemudian demikian juga tadi jawab dari kosam ini terkadang ditaukidkan atau tidak ya, tergantung pada keadaan tertentu juga. Kita tadi sudah paparkan ya. Namun tidak jarang nih syarat dan kosam bertemu dalam satu kalimat. Pada kondisi ini posisi jawabnya milik siapa gitu ya. Ternyata posisi jawab menjadi milik kata yang berada di urutan pertama, apakah syarat atau kosam. Contoh, in atqanta amala wallahi tanjah. In jika, nah berarti ini syarat nih ya. Ini uslub syarat. In jika kamu atqanta ya merampungkan amala, kamu merampungkan tugasmu, wallahi demi Allah tanjah, kamu akan lulus nih. Di sini in sebagai huruf syarat nih, huruf syarat. Kemudian atqontal amala sebagai fiil adalah fiil madi dan maf'ul bihnya di sini ini kalimat sempurna ya ini. Nah, sebagai fiil syarat ini fiil syarat. Nah, di sini ada tanjah. Tanjah ini fiil mudorik sebagai fiil jawab. Jawab dari mana? Ini majazum ya. Ciri majazumnya adalah ada sukun. Nah, karena fiil syarat mendahului huruf kosam, di sini huruf kosamnya ini awalnya adalah huruf huruf syarat, maka jawab syaratnya ini jawabnya ini tanjahnya ini adalah milik dari ini syarat ya, uslub syarat. Karena fiil syarat mendahului huruf kosam yaitu wallahi. Jadi membacanya mungkin kalimat intinya begini. Jika kamu merampungkan tugasmu, nah maka kalimat ininya jawabnya ya. Jawabnya ini adalah ini, jawab dari yang ini. Dari jawab fiil syarat. Jika kamu merampungkan tugasmu, kamu akan lulus. Nah, begitu jadi pengertiannya. Sedangkan wallahinya nanti sebagai sisipan saja ya, sebagai sisipan saja. Jadi yang tanjah ini adalah jawab dari syarat ini. Sedangkan wallahi ini hanya sebagai kalimat sisipan saja. Jadi kalau kalimat sisipan itu la mahalalaha minal i'rab, artinya tidak berkedudukan i'rabnya gitu ya. Jadi hanya sisipan saja. Nah, bagaimana kalau misalkan ini, yang ini uslub kosamnya didahulukan, sedangkan fiil syaratnya adalah yang mengikutinya gitu ya. Makanya di sini demi Allah
jika kamu merampungkan tugasmu, latan jahanna, kamu akan lulus. Nah, jadi seperti gini, demi Allah, kamu akan lulus. Ini kan kalimat intinya begitu. Demi Allah, kamu akan lulus. Karena apa? Latan jahanna ini adalah miliknya dari jawab kosam. Ya, dari jawab kosam. Karena jawab kosam mendahului karena uslub kosam ini ya mendahului fiil syarat. Jadi miliknya uslub kosam. Jadi demi Allah kami akan lulus gitu kan. Ada kalimat sisipannya, jika kamu merampungkan tugasmu, begitu. Nah, jadi latan jahanna fiil mudorik sebagai fiil jawab kosam yang ini menjadi milik yang ini ya. Yang dikuatkan dengan la dan nun tasdid karena kosam yaitu wallahi mendahului kalimat syarat. Nah, gitu. Jadi berbeda dengan yang ini ya, karena ini pertamanya huruf syarat, ini huruf syarat, maka jawabnya yang ini adalah milik ini, milik syarat. Kalau ini kosam ya, maka jawabnya yang ini adalah milik dari kosam ini. Sedangkan kalimat yang di tengahnya itu adalah sebagai kalimat sisipan saja. Oke. Sekarang kita beranjak ke kalimat pujian dan celaan atau uslub mad dan uslub zam. Di antara uslub yang dipakai untuk menerangkan makna pujian atau mad ya, dan celaan atau zam adalah uslub nikma sebaik-baik dan bisa seburuk-buruk. Contoh, nikma al-fatihu umaru, sebaik-baik. Ya, nikma itu sebaik-baik. Penakluk fatihu adalah Umar ini. Atau bisa kaulu syahadatuz zuri. Seburuk-buruk, nah ini bisa seburuk-buruk kaulu ucapan ya, syahadatuz zuri adalah kesaksian palsu. Nah, jadi di sini ada unsurnya juga ya, sama seperti uslub tadi uslub kosam. Uslub mad dan zam juga ya, pujian dan celaan juga ada 3 nih unsurnya, yaitu 1 fiil. Maaf. Ada fiil nih. Fiilnya ini ada bisa dan nikma ini contohnya ya. Fiil ini bisa dan nikma ini fiil ya. Kemudian ada failnya. Nah, ini failnya tadi. Ini fiil, ini fail ya, ini fiil, ini fail ya. Fa'ilnya itu al-fatah ini ya, fatihu atau ini al-kaulu ini seperti pada kedua contoh di atas. Nah, maksusnya atau ini yang dikhususkannya untuk mad pujian dan celaan yaitu di sini umaru. Jadi di antara semua penakluk itu yang terbaik itu ternyata Umar, berarti Umarnya itu dikhususkan ya. Nah, jadi banyak ucapan-ucapan yang buruk, tetapi ada yang terburuk yaitu kesaksian palsu, misalkan yang di nomor 2. Nih jadi dimaksuskan, dikhususkan nih yang ini. Nah, Umaru dan syahadatuz zuri ini adalah kalimat yang dikhususkan. Nah, berikut uraiannya. 1. Fiil nikma dan bisa. Nikma adalah fiil jamid. Fiil madi ya. Ini punten dibenarkan ya Bu ya. Ini fiil madi. Ini fiil madi. Dan tidak bisa diubah menjadi fiil amar. Itulah maka disebut fiil jamid. Dan menerangkan makna pujian. Bisa adalah fiil jamid juga menerangkan makna celaan. Nikma dan bisa tidak bisa diubah ke dalam bentuk ganda, musanna, jadi 2 ya, nggak bisa. Atau bentuk jamak atau plural. Keduanya boleh dijadikan mu'annas dengan menambahkan tak tanis di belakangnya. Nah, makanya nanti ada kalimat bisat atau nikmat ya, itu bisa dibuat mu'annasnya gitu, tetapi tidak bisa. Bisa dan nikma ini dibikin fiil amarnya, tidak bisa dibikin fiil mudorinya, atau misalkan di tasrif jadi musannanya nggak bisa, atau di gandanya dia juga nggak bisa. Kemudian failnya, fail dari nikma dan bisa karena ini tadi fiil madi ya, domir huwa ya, berdomir huwa, maka ketika ada domir huwa
itu bisa juga si fa'ilnya itu dizohirkan ya. Makanya ini fa'il dari nikmat dan bisa ini berada pada 4 keadaan. Satu, didahului dengan al, misalkan nikma ar-rajulu, sebaik-baik as-sani'u al-mujiddu, sebaik-baik orang adalah seorang produsen yang bersungguh-sungguh. Ar-rajulu ini adalah fa'ilnya ya, fa'il dari ini ya, ar-rajul. Di sini kan ada huwa ya. Nah, huwa itu bisa dizohirkan dengan ar-rajulu. Berstatus marfu dan didahului dengan alif lam. Jadi fa'ilnya boleh dengan alif lam. Kemudian contoh yang kedua, bi'sal ismu fusuku ba'dal imani. Seburuk-buruk nama, seburuk-buruk nama adalah fasik sesudah iman. Jadi al-ismu ini adalah fa'ilnya. Di sini ada domir huwa, yaitu dizohirkan dengan al-ismu. Seburuk-buruk nama adalah fasik sesudah iman. Al-ismu adalah fa'il yang berstatus marfu. Di sini ciri marfunya adalah domah ya. Ciri rofanya adalah domah. Kemudian ini didahului oleh alif lam. Jadi boleh si fa'ilnya itu didahului oleh alif lam. Fa'il dari nikmat dan bisa itu boleh didahului dengan alif lam. Yang kedua, boleh juga ya diidofahkan kepada alif lam. Misalkan bisa masirul asrori. Seburuk-buruk takdir orang jahat. Nah, masirul asrori. Nah, kenapa di sini masirunya tidak tanwin? Karena dia akan menjadi mudof ya, menjadi mudof dan diidofan kepada al-surori. Nah, masiru adalah fa'il. Kalau fa'il dia harus beri'rab domah dan tasrifnya. Ya berstatus marfu sebagai mudof. Karena tidak bertanwin juga, makanya dia jadi mudof dan diidofahkan pada asy'arori yang didahului oleh alif lam nih. Oke. Kemudian fa'il juga bisa berupa isim domir sebagai mumayyaz atau objek tamyiz dari isim nakiroh yang menjadi tamyiznya. Contoh, ni'ma hulukon amanatu. Sebaik-baik akhlak, ini nikma. Sebaik-baik akhlak. Nah, hulukon ini adalah dia itu menjadi tamyiz. Tamyiz dari mana? Dari fa'ilnya. Di sini kan ada fa'il huwa ya. Nah, ada fa'il huwa di sini ya. Jadi sebaik-baik dia, apanya sih yang baik dari dia? Akhlaknya gitu. Adalah amanah. Sebaik-baik akhlak adalah amanah. Ya, jadi hulukon ini tamyiz. Nah, tamyiz dari huwa ini. Ini adalah mumayaznya. Jadi menerangkan hulukon ini menerangkan si huwanya. Ini berstatus mansub ya. Kalau tamyiz itu kita tahu ada mansubatul asma itu di antaranya itu adalah tamyiz ya. Tamyiz itu selalu berstatus mansub ya. Dari mumayaz terhadap mumayaz huwa yang berupa domir mustatir sekaligus sebagai fa'il yang ada pada fi'il nikma. Kemudian fa'il juga bisa berupa isim mausul seperti ma atau man ya. Contoh, bi sama taf'alu as-sariqatu. Seburuk-buruk, isi seburuk-buruk perkara yang kamu lakukan, ma taf'alu ini perkara yang kamu lakukan, asyariqohu ya adalah mencuri. Nah, di sini ada ma, di sini adalah isim mausul. Nah, isim mausul berarti di sini adalah silahnya. Nah, isim mausul dan silahnya ini adalah menempati rofa, menempati marfu ya, menempati fa'il berbentuk mausul dan silahnya. Jadi seburuk-buruk perkara yang kamu lakukan. Nah, perkara yang kamu lakukan itu adalah fa'ilnya. Adalah mencuri. Ma adalah isim mausul yang berstatus mabni ya, dalam status marfu karena dia menjadi fa'il. Tidak terlihat di sini domahnya ya, karena ini berbentuk sibeh jumlah. Ya, ya.
Sekarang kita ke mahsus untuk mad, pujian dan zam. Nah, tadi kan ada 3 ya. Di sini ada 3 apa? Nah, ada 3, ada fiil bisa dan nikma, kemudian ada failnya, ini ada failnya, kemudian ada mahsus yang dihususkannya. Sekarang kita akan bahas tentang mahsusnya. Mahsus untuk mad, pujian, dan zam celaan ini adalah isim yang dimaksudkan untuk dijadikan objek pujian atau celaan. Nah, status irobnya selalu marfu karena menepati kedudukan sebagai mubtada mu'akhor. Ya. Dan kalimat yang tersusun dari fiil mad atau pujian atau fiil zam, celaan, dan failnya berkedudukan sebagai khobar muqaddam. Nah, berarti ini ni'ma asodiku. Nah, ini adalah khobar muqaddam. Khobar muqaddam. Nah, ini alkitabu, ini adalah mubtada mu'akhor. Ya. Mubtada mu'akhor. Mubtada biasanya kan di depan, nah ini diakhirkan, makanya disebut mubtada mu'akhor. Khobarnya khobar muqaddam. Kenapa khobar biasanya berada di setelah mubtada, ini di awal, makanya disebut khobar muqaddam di awal. Sebaik-baik teman, nikma sodiku adalah buku. Jadi nikma sodiku adalah khobar muqaddam. Khobar harus apa? Harus rofa, ya harus rofa. Merupakan kalimat sempurna fi'liyah yang berstatus marfu ya karena khobar itu. Kemudian alkitabu adalah mubtada mu'akhor yang berstatus marfu juga ya. Diperbolehkan untuk mendahulukan objek pujian atau celaan dan fiilnya. Jadi boleh ya nanti misalkan ini sebaik-baik teman adalah buku. Nah, boleh ditukar gitu ya untuk mendahulukan objek pujiannya dulu. Buku adalah sebaik-baik teman. Jadi boleh begitu ya. Jadi alkitabu ni'mas sodiku. Buku adalah sebaik-baik teman. Jadi ini jadi mubtada. Nah, kalau yang ini jadi khobar. Nah, kalau yang tadi dibalik ya. Ni'mal sodiku ini khobar. Nah, ini mubtada. Karena khobarnya di awal disebut khobar muqaddam. Dan sekarang ke kalimat ta'ajub atau uslub ta'ajub. Uslub ta'ajub adalah uslub yang digunakan untuk menggunakan kekaguman dan keterkejutan atau untuk membesar-besarkan sifat yang dimiliki oleh suatu benda. Ya. Jadi uslub ta'ajub itu kekaguman kita ya terhadap sesuatu. Misalkan ini ma'adzaba ma'al nili, betapa ma'adzaba, betapa tawarnya ma'a air anili, air Nil atau air sungai Nil. Maknya di sini ya, maknya itu bukan mak mausul atau mak istifham tetapi mak ta'ajub ya, mak ta'ajub ya. Nah, kita mengenal ketika ada uslub ta'ajub itu, kita mengenal 2 sigot yang digunakan untuk ta'ajub, untuk menerangkan kita kalimat itu sebagai kalimat ta'ajub ya. Ada 2 sigot yaitu ma'af'alahu dan af'il bih. Nah, kalau kita lihat ini dicermati ya, setelah ma ini af'ala ini adalah seperti fi'il madi wazan 7 ya. Wajan 7. Ini hu-nya ini adalah maf'ul bih-nya. Atau ini af'il bih. Af'il bihi itu apa? Af'il itu seperti fi'il amar ya. Di sini fi'il amar wajan 7 gitu kan. Af'ala yuf'ilu af'il gitu kan. Nah, ini seperti fi'il amar gitu. Untuk dapat digunakan sebagai redaksi ta'ajub, setiap fi'il harus mempunyai syarat-syaratnya ya. Jadi si fi'il ini ya. Si fi'il ini, nah ini kan fi'il nih. Nah ini ada syarat-syaratnya. Yang pertama harus sulasi berjumlah 3 huruf. Ya. Jadi kasuro, kaburo, sodako ini adalah 3 huruf berarti dia sulasi. Ya. Jadi untuk yang rubai tidak boleh tidak bisa digunakan menggunakan sigot yang ini. Ya.
tidak bisa digunakan sigot ma'af'alahu atau af'il bih ya. Itu untuk sigot yang rubai atau humasi itu tidak bisa. Jadi yang bisa itu harus sulasi 3 ini. Kemudian berbentuk tam artinya apa? Kalimat sempurna ya. Kemudian isim sifat dari fiil tersebut, nah ini fiil-fiilnya ya, ada isim sifatnya nih. Tidak mengikuti wazan af'ala yang berbentuk mu'annas yang mengikuti wazan fa'la'u ya. Ini tidak bisa. Nah, nanti mungkin ini ya untuk bab-bab seperti ini nanti kita akan ketemu di level selanjutnya ya. Mungkin bisa di kelas KAI, bisa juga nanti di kelas KTI ya. Kemudian ini berbentuk musbat positif ya. Jadi tidak ada unsur manfi, tidak ada unsur negatifnya. Kemudian harus mabni maklum. Ini kurang ya, kurang M ya. Maklum ya, isi maklum. Jadi tidak bisa dia itu dari kalimat fi'liyah yang majhul ya. Kemudian mutasorib mengalami perubahan tasrif bukan dari fi'il jamid, yakni bisa berupa fi'il madi menjadi fi'il mudhari, fi'il amar dan seterusnya ya. Kemudian contoh di sini ma ajmala as-samaa. Kita lihat ini sigotnya adalah ma tadi ya. Ma ini betapa. Jadi ma ini bukan artinya apa yang ya, tetapi di sini betapa karena ini udah termasuk uslub dari uslub ta'ajub ya. Makanya maknya ma ta'ajub. Ajmala as-samaa ini sigotnya kan tadi ini ya. Af'ala bih ya. Af'alahu ya, ini af'alahu. Ma ajmala as-samaa. Maknya di sini ma adalah mubtada ya. Maknya ini mubtada. Kemudian berasal dari isim nakiroh yang mengandung makna sesuatu yang besar atau betapa. Nah, di sini artinya maknya itu betapa, statusnya dia mubtada. Mubtada harus rofa ya. Ciri rofanya di sini tidak terlihat karena dia isim mabni ya, isim mabni. Kemudian ajmala adalah khobarnya. Ini khobarnya nih. Ajmala sama ini adalah khobarnya ya. Berasal dari fi'il madi dengan huwa sebagai domir mustatirnya sekaligus sebagai fa'ilnya, as-sama sebagai maf'ul bih. Jadi ini khobar ya. Ini khobar terdiri dari fi'il fa'il. Ini kan fi'il fa'il, di sini ada fi'il dan fa'il, kemudian ini adalah maf'ul bih. Ya, gitu. Jadi ketika ditarkib nanti begitu ya. Nima adalah mubtada ya. Ajmalas sama ini adalah khobar. Nah, khobar ini terdiri dari ini fi'il fa'il, fi'il fa'il, kemudian as-sama'a adalah maf'ul bih. Kemudian contohnya ajmil bisama'i ini adalah sigotnya ajmil bihi ya ini. Ini ya. Af'il bihi ya, af'il bihi. Contohnya ini ajmil bihi ya. Ajmil betapa indahnya. Ini seperti ini ya, seperti fi'il amar. Jadi bukan indahlah gitu ya. Kalau fi'il amar kan begitu ya. Tetapi ini bukan ya, artinya betapa indahnya bisama'i. Nah, di sini bihi ya, bihi jar dan majrur ya. Langit itu. Ajmil adalah fi'il madi. Sebentar. Yang menggunakan bentuk seperti ya, fi'il amar. Bi adalah huruf jar tambahan ziyadah sehingga tidak mempengaruhi kedudukan kata sesudahnya namun tetap mengakibatkan majrur. As-sama'i adalah majrur akan tetapi statusnya sebagai fa'il yang marfu muqaddaroh. Jadi bisama'i ini adalah fa'ilnya dari ajmil. Nah, kalau yang tadi memakai kata apa? Ma'af'alahu ya. Ma'af'alahu, hu-nya itu sebagai maf'ul bih. Nah, maf'ul bih dari af'ala. Tapi kalau yang ini bihi, ini sebagai sebagai fa'il dari af'il. Ya. Jadi ini af'il ajmil bisama'i, betapa indahnya langit itu. Jadi as-sama'i ini adalah fa'ilnya, fa'il marfu muqaddaroh karena dia berbentuk jar majrur ya. Oke. Nah, uslub ta'ajub
sama sekali tidak bisa dibuat dari fiil jamid. Misalkan dari bisa, nikma kan ini fiil jamid ya. Atau laisa atau asa atau itu tidak bisa. Akan tetapi, nah ini ada juga nih uslub ta'ajub tidak sesuai dengan dua sigot di atas, tidak termasuk kepada apa tadi ma'afalahu atau af'il bih itu tidak termasuk ke sigot itu, tetapi nanti sigotnya adalah seperti ini. Misalkan ini subhanallahi. Ini ta'ajub ini uslub ta'ajub, artinya segala puji bagi Allah. Nah, subhana ini aslinya itu kan dia itu adalah maf'ul mutlak dari sabaha ya. Sabbaha yusabbihu subhanan itu. Kemudian ini juga lillahi darruhu, Allah yang membolak-balikan. Jadi ini sama sekali tidak terbentuk dari kedua sigot di atas, tetapi ini masuk juga ke dalam uslub ta'ajub. Nah, atau misalkan ya lahu min batoli, misalkan pahlawan yang luar biasa. Ini bentuknya begini ya. Sekarang kita masuk ke kalimat pengkhususan. Uslub ihtisos adalah ya, ini pengkhususan. Uslub di mana isim zohir disebutkan setelah isim zomir ya. Zomirnya zomir mutakalim atau orang pertama, baik berupa mufrad ya maupun jamak. Misalkan kalau mufradnya itu kan nahnu ya, anak. Kalau mufrad mutakalim itu aku, kalau jamaknya kami. Ya, dan berfungsi menjelaskan maksud dari isim domir tersebut. Misalkan anak, aku, nah, toliba sebagai murid, nah, atalaqal ilma, menerima ilmu pengetahuan. Anak adalah isim domir nih, isim domir. At-toliba adalah isim zohirnya, ini isim zohir ya, mansub ya, sebagai maf'ul bih dari mana? Nah, maf'ul bih dari di sini ada fiil yang mahdhuf, yang wajib mahdhuf ya. Ada fiil yang tersembunyi ya. Jadi misalkan ahusu, nah nanti di bagian akhirnya ahusu atau apa ya? Akni bisa juga ya. Ahusu atau akni itu. Ya, misalkan aku maksud saya sebagai murid, nah maksudnya begitu ya. Atau ahusu, aku menghususkan sebagai murid menerima ilmu pengetahuan gitu kan. Jadi si toliba ini selalu mansub ya, yang di sini ya, yang dikhususkannya. Atalaqo adalah fi'il mudhari dengan domir mustatir ana, kemudian alima adalah sebagai maf'ul bih dari atolako. Misalkan ini juga. Nahnu, kami. Nah, ajunuda sebagai prajurit bertugas mempertahankan tanah air ya. Jadi nudafi'u anil watoni. Nahnu ini ada isim zomir. Nah, kemudian al-junudu adalah isim zohir yang mansub sebagai maf'ul bih dari fi'il yang mahdhuf ya. Nudafi'u adalah fi'il mudhorik dengan domir mustatir nahnu, anil watoni adalah jar majrur sebagai maf'ul bih. Contohnya lana ma'sarul arabi majadun qadimun. Bagi kita lana, siapa sih kita itu? Nah, diterangkan ma'sarul arabi sebagai masyarakat Arab. Majadun qadimun, mempunyai kemuliaan masa lalu. Di sini la-nya, di sini lana jar majrur ini ya. Kemudian ma'sarul arabi ini adalah isim zohir mansub, ma'sarolnya ini maf'ul ya, diidofahkan kepada arabi. Ini aslinya ma'saron ya, tetapi kita idofahkan kepada arabi sehingga menjadi ma'sarul arabi ya. Majadun qadimun adalah jumlah ismiyah, ini mubtada, ini khobar ya. Kemudian
Isim yang menerangkan maksud dari isim domir tersebut, misalnya tadi atoliba, ajunuda, maksarul arobi, yang tadi mansub ya, yang tadi ini mansub ya, ini mansub nih, kemudian ini juga junuda, mansub, kemudian ini juga maksaro arobi, ini mansub ya, Nah, adalah adalah isim zohir mansub ya. Nah ini nih. Disebut dengan mahsus yang dikhususkan dan selalu berstatus mansub sebagai maf'ul bih dari fiil yang harus dibuang, fiil tersebut diperkirakan atau takdirnya ya ahusu, aku mengkhususkan, atau akni misalkan maksud saya misalkan begitu. Misalkan saya anak, misalkan saya sebagai santri harus rajin belajar. Nah, sebagai santrinya itu dia itu adalah yang dikhususkan, yaitu tadi mengkhususkan dari kata anak. Begitu. Jadi ini adalah kalimat pengkhususan atau uslub ikhtisos. Nah, walaupun di dunia kita ya, di Indonesia juga misalkan ada itu ya kalimat pengkhususan itu, jadi seperti kalimat sisipan ya, misalkan saya sebagai orang tua gitu harus benar-benar mendidik, nah misalkan begitu ya. Jadi itu ada ternyata di dunia, di kehidupan sehari-hari kita juga. Nah, di dalam bahasa Arab ini dimasukkan ke dalam uslub tertentu, yaitu uslub ikhtisos, yaitu pengkhususkan. Kemudian sudah tidak ada lagi ya. Alhamdulillah. Kemudian kita akan masuk ke ini pertanyaan nih dari kelas J. Pertanyaan dari kelas J, diketahui pada materi pekan 46 khususnya perihal kalimat pujian dan celaan uslub mad dan uslub zam, diuraikan bahwa uslub mad, pujian dan zam celaan tersusun dari 3 bagian, yaitu fiil, fa'il, mahsus. Betul. Kemudian di mana fiilnya antara lain adalah nikma sebaik atau bisa seburuk. Keduanya adalah fiil jamid. Ini referensi buku KBI ini. Di buku kosakata Al-Quran, KKA atau TO, kami perhatikan di kolom 19 tanpa nama ada 2, yaitu sebaik-baik dan sejelek. Itu nikmat dan bisa. Pertanyaannya, apakah kedua lafaz fiil jamid tersebut yang ada di uslub mad dan uslub zam sama dengan huruf di kolom 19 tanpa nama di buku KKA atau TO? Jawabannya betul ya. Jadi nikmat dan bisa itu kita mengenalnya di kolom 19 itu tanpa nama ya. Nah, cuma yang perlu di kolom 19 ya. Cuma yang harus kita perhatikan begini Bu. Di awal-awal kita mengenal bahwa kolom 1 sampai kolom berapa itu? 26 ya. Itu dikategorikan. Nah, ini semua ya dikategorikan sebagai huruf. Itu ke kategori yang mabni. Nah, tetapi nanti dengan pemahaman yang lebih sempurna kita meningkat ya, bahwa tidak semua kolom 1 sampai kolom 26 itu termasuk huruf. Bahkan itu ada yang statusnya bukan huruf, ada yang zomir, misalkan huruf isim ya, isim domir. Nah, kayak domir itu kan termasuk isim domir ya. Lalu tadi nikma, bisa, itu fiil, masuk ke fiil ya. Jadi beda nanti antara huruf isim dengan fiil. Kalau isim dengan fiil nanti dia mempunyai i'rab khusus gitu, i'rab tertentu tergantung dari kedudukan dia sebagai kalimatnya apa. Tetapi kalau huruf dia tidak mempunyai muatan i'rab. Huruf itu tidak beri'rab ya. Tetapi kalau isim itu harus punya i'rab. Makanya dengan pemahaman yang tambah ke sini dibuka bahwa kolom-kolom yang ada di 1 sampai 26 itu tidak semua huruf. Nah, nanti ada itu adalah kolom isim. Misalkan isyarah itu kolom isim ya. Atau apalagi? Coba
apa mausul. Nah, mausul Usul. itu isim Dorob. mausul ya, dorob. Nah itu kemudian yang tadi nikma bisa itu fiil gitu ya, bukan huruf ya gitu. Jadi itu mungkin dulu itu biar apa dimasukkan ke kolom 1 sampai 26 itu biar masuknya ke yang mabni karena semua ya itu mabni ya. Yang 1 sampai 26 itu mabni. Nah, makanya dikelompokkanlah ke mabni. Walaupun di situ ada sebagian yang isim, ada yang fiil kayak tadi bisa dan nikma itu fiil, nah gitu. Jadi begitu ya pemahamannya. Jadi untuk mempermudah pertama mempermudah menghafalkan, jadi dimasukkan aja dulu ke kolom huruf semua 1 sampai 26. Nah nanti ketika pengetahuan kita bertambah, kita dapat memilahnya bahwa oh yang ini huruf benar-benar huruf. Nah nanti yang ini ternyata kelompok isyarat, apalagi tadi istifham ya, kemudian apalagi dhamir, nah, itu masuk isim. Ya, begitu ya. Jadi betul ini masuk ke dalam kolom yang 19, tetapi nanti dia sebagai fiil ya, bukan huruf saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu, Mohon bertanya, Ustazah. Mangga Bu. Ya, tadi kembali ke halaman 697 Tentang apa Bu? Soalnya mengenai dua sigot ta'ajub yang contoh ajmil bisama'i itu. Kan di situ disebutkan ajmil adalah fiil madhi yang menggunakan bentuk seperti fiil amr. Nah, bagaimana membedakan yang mana yang fiil amr, mana yang ini? Karena kita Bu, pengetahuan kita masih dalam taraf belajar, bukan orang asli Arab yang sudah tahu ini uslubnya ini apa, asyaknya apa, ini kita dilihatnya tentunya dengan apa? Terjemahannya. Ya. Kita lihatnya dari terjemahannya gitu kan. Kalau kita masih benar-benar ini kan kita masih awam fiil amr juga kadang kita masih bingung gitu ya antara wajan 1 bedanya dengan wajan 7 dengan wajan 14 itu fiil amr kan kita masih itu tuh masih pusing-pusing begitu ya. Nah, kita sementara karena kita juga keterbatasan pengetahuannya belum nyampe ke titik yang yang sangat tinggi, kita lihatnya di terjemahannya ya. Terjemahannya ketika betapa indahnya, artinya tidak ajmil, tidak tidak ada perintah kan di sini, misalkan ajmil itu cantik lah, bisa cantik lah gitu ya. Atau indah lah, enggak gitu ya Bu ya. Jadi kita sementara di bermainnya di terjemahannya dulu aja gitu ya Bu ya. Ya, baik Bu, terima kasih. Oke. Mungkin itu ya, karena kita juga akan ini segera menghadiri online ya, kalau nggak salah ya. Sekarang itu jadwal di di Bandung ya gitu. Mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan. Kalaupun Ibu, Bapak misalkan masih pada masih bingung, itu ya nggak apa-apa Bu, bagus ya. Itu masih bingung berarti masih ada semangat untuk menjadi tidak bingung nanti gitu ya. Berarti harus melanjutkan lagi nanti ke KAI atau ke KTI begitu ya. Nah, mudah-mudahan kebingungan dan ketidakmengertian itu tidak menjadikan Allah tidak memberikan pahala kepada kita. Insya Allah Allah memberikan pahala kepada kita karena kita sedang mendalami belajar tentang kalam ilahinya. Begitu ya Bu ya. Terima kasih Ibu Lisma. Nasrul minallahi wa fatun qarib wa basyiril mu'minin ya. Aqulu qauli hadza wastaghfirullahi li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.